Sahabat, seringkali keadaan di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik. Akhirnya kita menjadi bimbang dan tidak jarang kita mulai undur dari Tuhan. Tapi ingatlah sahabat akan firman Tuhan ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni dan tidak teruji. Karena itu, singkirkanlah kebimbangan di hati, sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang, tak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah saksikan video pembuka tadi, bagaimana seringkali kita bimbang, kita ragu-ragu dan tidak percaya dengan janji Tuhan. Dan kita diingatkan melalui video ini ya. Tema kita hari ini adalah jangan bimbang, percaya kepada janji Allah. Mari kita berdoa supaya hari ini firman ini menjadi berkat buat kita dan kita mengerti supaya diingatkan tidak menjadi orang yang bimbang. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami jangan bimbang dan meragukan janji Tuhan. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang membuat kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Kami berdoa, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Roma 4 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Wah, luar biasa ya. Fisiknya udah 100 tahun, sudah lemah. Rahim Sarah juga udah sepertinya nggak produksi lagi ya. Tuhan luar biasa ya. Dia tetap percaya gitu ya Abraham ya. Amin. Ini adalah kisah perjalanan iman dari Abraham dan Sarah selama 25 tahun untuk menerima janji Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya karena tubuhnya sudah sangat lemah, bahkan usianya sudah hampir 100 tahun. Dan kenyataannya Sarah sudah tidak mungkin dapat mempunyai anak sebab rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow, Abraham luar biasa ya, diperkuat dengan imannya ya. Imannya ya. Luar biasa, sebab Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Artinya hati dan pikirannya Abraham itu tidak fokus kepada fakta atau kenyataan bahwa fisiknya sudah tua dan Sarah sudah tidak produktif lagi. Tetapi hati dan pikiran Abraham tetap fokus kepada apa kata Tuhan, yaitu kepada janji Tuhan. Amin. Ini penting banget ya, fokus pada apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Karena kan kalau udah umur 100 tahun tuh batas manusia udah segini. Udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin, udah stop ya. Tapi Tuhan lagi bawa dia ke level yang lebih lagi. Iya, level yang lebih lagi ya. Luar biasa ya. Jadi Abraham imannya sangat kuat sehingga imannya tidak dapat diruntuhkan oleh
kenyataan bahwa Abraham dan Sarah sudah tidak dapat mempunyai anak lagi. Sebab Abraham percaya dahulu baru melihat. Yuk katakan, percaya dahulu baru melihat. Ya, bukan melihat dulu baru percaya. Sehingga Abraham tidak pernah berhenti mempercayai janji Allah. Karena Abraham dikuatkan dalam imannya untuk menjadi bapa dari seorang anak. Oleh karena itu Abraham yakin dan percaya terhadap janji Allah. Sebab Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Artinya Abraham tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Ini menarik ya. Iya. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk Iya. melakukan yang dijanjikan ya. Amin. Amin. Sebab Abraham menyadari dan mengetahui bahwa kekuatannya terbatas. Tetapi Abraham mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas. Amin ya. Abraham berpegang dan percaya dengan apa kata Tuhan. Yaitu dengan janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Wow, ini luar biasa ya. Percaya Ya. bahwa Allah sanggup melakukan apa yang Amin. telah dia janjikan ya. Ya. Demikian juga dengan kita. Ya. Sebagai umat Tuhan di dalam Kristus, kita ini adalah keturunan Abraham. Amin. Dan berhak untuk menerima janji Abraham. Itu ada dalam Galatia 3 ayat 29. Ya. Oleh karena itu kita jangan bimbang. Tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Amin. Ya. Sahabat yang baik, pegang ya. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Amin. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita lagi diingatkan nih, bahwa ketika semua batas kemampuan kita sudah berhenti ya, seperti manusia ini kan udah tua, udah gak produksi lagi, sudah tidak ada lagi, bahkan sudah habis kira-kira gitu ya. Seperti yang terjadi dan dialami oleh Abraham dan Sarah ini. Justru pada saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Wah, luar biasa ya. Wow, ini amin, amin. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan Amin. apa yang telah ia janjikan. Jadi kita jangan bimbang, tetapi percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Amin, bagus banget nih. Jangan bimbang. Jangan bimbang, Amin. percaya kepada apa kata Tuhan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa atau meminta sesuatu, kita harus memintanya dengan iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin dan diombang-ambingkan kian kemari Tuhan. Dan orang yang bimbang ini janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Iya, jadi kalau bimbang akhirnya nggak dapat apa-apa ya gitu. Tidak. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita jangan bimbang, tetapi kita harus apa? Percaya kepada janji Tuhan. Sebab orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kita percaya ya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan. Ya, amin. Jadi jangan bimbang ya. Amin. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, Ya. minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Gunung ini menggambarkan masalah yang kita hadapi. Biasanya
ketika kita menghadapi masalah yang besar dan seperti gunung ini, maka respon kita sudah langsung menyerah. Dan kita menjadi bimbang karena kita merasa tidak mampu menghadapinya. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi gunung masalah, kita harus berkata dan memerintahkan supaya gunung masalah itu beranjak dan tercampak ke laut. Artinya kita berkata-kata yang positif, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab ketika hati kita bimbang, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang negatif, putus asa, dan bersungut-sungut. Oleh karena itu, kita harus mengisi dan memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga perkataan kita berkuasa untuk memerintahkan gunung-gunung masalah itu pergi dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Yuk kita baca salah satu di antaranya dari @itsbrianpascal. Yuk kita baca ya. Shalom Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom juga Brian ya. Sudah hampir 2 tahun rumah tangga saya digoncang oleh dosa. Sehingga saya dan istri saya hampir 2 tahun ini tidak serumah. Saya minta doa untuk rumah tangga saya sehingga kembali utuh dan selalu takut Tuhan. Dan saya juga minta doa untuk istri saya dimanapun dia berada sehingga dia tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Brian ya, kita doakan ya untuk kondisi Brian ya. Dan yang penting bukan hanya doa ya, minta juga supaya diberi kesempatan bertemu dengan istri dan melakukan apapun beresan ya. Karena di sini yang dimaksud dengan digoncang oleh dosa, kami juga tidak tahu apa. Tapi Tuhan mau karena di dalam penyelesaian itu harus ada keterbukaan ya, gitu ya. Saling, jadi bukan merasa benar loh ya, tapi saling mengaku dengan rendah hati. Mungkin tanpa sadar juga ada kesalahan dari salah satu pihak atau dua-dua pihak seperti itu ya. Dan tentunya juga dalam hal ini ketika ada mengambil waktu berjumpa dengan istri, mari lakukan sesuatu yang membawa satu rekonsiliasi gitu kerendahan ya. hati Kerendahan penting. hati itu penting sekali. Dan sahabat yang baik juga kalau lagi ngalamin konflik seperti ini, jadi seperti pisah ya. Karena di dalam DM-nya Brian ini dikatakan bahwa dia nggak tahu isinya di mana ya. Berarti mungkin isinya lagi kecewa atau ada luka seperti itu ya. Nah, kita doa ya, biar Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan pemulihan seperti ini. Tadi sudah diingatkan kuncinya adalah rendah hati ya, dan datang kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk Brian dan juga untuk istrinya Brian. Kami bawa pernikahan ini di hadapan-Mu. Pernikahan adalah lembaganya Tuhan. Kami berdoa hari ini supaya ada satu pemulihan dan mereka saling disembuhkan, dipulihkan, dipersatukan kembali. Kami berdoa supaya Brian maupun istrinya juga meresponi semua ini dengan rendah hati Tuhan. Sehingga mereka membawa pernikahan mereka dan memohon anugerah Tuhan untuk menyatukan dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami goncangan dalam pernikahannya. Tuhan, kami bawa pernikahan-pernikahan dipulihkan, disatukan, disembuhkan kembali. Dan semua yang retak dikembalikan pulih. Sehingga mereka utuh kembali menjadi satu rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ya, sahabat yang ini baik. ada lagi nih. Yuk kita baca ya. Baca ya. @nonfeli. Shalom, saya Rotua minta doakan untuk suami saya yang sudah hampir 2 bulan belum dapat pekerjaan baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Rotua, tentunya pasti kita juga mau mendoakan. Tapi satu hal yang kita harus ingat bahwa sebetulnya ada janji Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Bahwa Allah kita mengetahui apa yang kita perlukan. Ya, dan Dia sangat-sangat ingin sebetulnya menolong tuh sudah pasti karena Dia Bapa kita. Jadi saat ini biarlah Rotua datang dengan satu keberanian gitu ya, dengan bebas dan berani memohon pertolongan Tuhan untuk suami supaya dapat pekerjaan baru. Dan kita mau berdoa sepakat ya, karena Tuhan katakan ketika kita sepakat meminta sesuatu apapun, Tuhan
ada di situ dan Tuhan mendengar doa Iya. kita. Amin. Dan tentunya Tuhan yang mengabulkan doa kita. Kita percaya ya, Rotua kita sama-sama berdoa juga Iya. untuk sahabat yang baik mungkin yang saat ini sedang mengalami masalah untuk butuh pekerjaan. Iya. Mari lihat kepada apa yang Tuhan Tuhan sediakan janjikan. buat kita. Ah, Seperti Abraham percaya kepada janji Tuhan, tidak melihat batasan-batasan yang Iya. membatasi mereka. Iya. Tetapi dia percaya kepada janji Tuhan dan hal itu diperhitungkan oleh Tuhan Ya. sebagai satu kebenaran. Nah, ini ada berikutnya lagi ya, dari @noranovalina.marbun15 ya. Kita baca sama-sama ya. Shalom, saya minta didoakan supaya Tuhan buka jalan untuk saya dalam mencari pekerjaan. Saya sudah menganggur 7 bulan. Terima kasih. Nah, ini seperti Rotua Rotua tadi ya. Nah, di sini kan kita lihat namanya apa? Nora ya, Nora. untuk pekerjaannya. Nah, Nora ya, kita doakan juga ya. Nah, yang paling penting waktu kita berdoa jangan berdoa dari ketakutan. Iya. Ya, kita harus berdoa dari apa? Hati penuh syukur, ya. Dan yang kedua, kita berdoa bukan buat sesuatu yang belum dapat. Kita berdoa karena Bapa sudah menyediakan. Jadi kita berdoa dengan sikap Tuhan sudah menyediakan. Bapa kita sudah menyediakan. Jadi ya. bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau Jadi, sudah menyediakan. Amin. Nah, Rotua sama Nora juga berdoanya gini. Bapak terima kasih kau sudah menyediakan untuk pekerjaannya. Seperti Rotua ya. Terima kasih sudah menyediakan pekerjaan buat suami ya. Dan Nora juga terima kasih sudah menyediakan pekerjaan buat aku juga ya. Iya, jadi dengan penuh sukacita Iya, kita iya. percaya bahwa Dia adalah Bapa kita yang selalu mau menolong kita, rindu menolong kita. Iya. Jadi ketika kita terus bersukacita, Firman Tuhan bilang apa? Maka diberi Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan kita hatimu ya. Amin. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa yang pertama kita untuk Rotua, kemudian kita mau berdoa untuk Nora dan juga Iya. sahabat-sahabat yang baik yang Iya. sedang membutuhkan pekerjaan ya. Kita percaya dan penuh syukur, Amin. sukacita bahwa Allah sudah menyediakan. Percaya seperti Abraham ya. Iya. Mari kita datang berdoa dalam kesepakatan kita Amin. ya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih saat ini kami bersyukur kepadamu. Amin. Karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami anak-anak-Mu. Amin. Dan apapun yang telah kami alami di tengah dunia ini, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Kami bersehati berdoa untuk Rotua Tuhan yang merindukan dan berdoa Amin. sudah selama Semoga 2 tahun ini suaminya untuk suaminya mendapatkan satu pekerjaan. Amin. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Iya, amin. Saat ini kami datang ke tahta kasih karunia-Mu. Kami minta Tuhan untuk pekerjaan bagi Amin. suami daripada Rotua. saudara kami Rotua. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Kami percaya seperti Abraham percaya kepadamu. Amin. Bahwa Engkau sanggup untuk menggenapi setiap apa yang Kau janjikan. Amin. Bapa, Engkau menjanjikan kepada kami pemeliharaan yang daripadamu. Engkau menjanjikan bahwa Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Amin. Amin. Saat ini kami datang kepadamu dan kalau ada satu keraguan, kebimbangan atau apapun yang menghalangi, yang kami sendiri yang menghalangi untuk kami memperoleh janji Tuhan, saat ini kami percaya darah-Mu menguduskan kami. Dan hari ini dengan penuh sukacita kami datang dengan bersyukur bahwa Allah Amin. telah menyediakan dan kami mau melihat kuasa dan kedahsyatan-Mu yang Amin. melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kami. Kami percaya bahwa suami daripada saudara kami kekasih Rotua mendapat Amin. pekerjaan yang tepat di mana Tuhan menempatkannya dalam posisi yang dia dapat menjadi berkat. Terima Amin. kasih Nora Bapak. juga. Demikian juga hari ini kami berdoa untuk saudara kami Nora, Amin, Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih seperti kami Engkau sudah berterima kasih menyediakan. bahwa Engkau Amin. sudah menyediakan semua. Demikian Amin. terjadi dalam Iya. kehidupan Nora bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya dan kami berkata tidak ada keraguan dalam diri Nora. Saat ini Amin. tidak ada kebimbangan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. dalam seluruh keberadaan Nora, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepadanya Amin. pekerjaan yang terbaik, posisi yang terbaik, dan
Nora bisa menjadi berkat di tempat pekerjaan yang baru ini. Amin. Juga berdoa buat sahabat-sahabat yang baik yang membutuhkan pekerjaan. Terjadilah seperti perkataanmu bahwa engkau memelihara anak-anakmu dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anakmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih ya untuk respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita jangan bimbang, kita percaya kepada janji Tuhan. Yang pertama, melalui kisah Abraham ini, kita ini diingatkan supaya kita berespon seperti Abraham, bahwa meskipun Abraham tidak ada dasar untuk percaya karena tubuhnya sudah sangat lemah, usianya sudah hampir 100 tahun, dan kenyataannya Sarah sudah tidak mungkin dapat mempunyai anak. Sebab rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Nah yang kedua, mari kisah Abraham ini kita diingatkan juga supaya kita memiliki hati dan pikiran seperti Abraham, yaitu fokus pada fakta, yaitu tidak fokus kepada fakta atau kenyataan yang ada, bahwa fisiknya sudah tua, Sarah sudah tidak mungkin produktif lagi, tapi hati dan pikiran Abraham tetap fokus pada apa kata Tuhan, ya, yaitu kepada janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Dan yang ketiga, apabila kita berdoa atau meminta sesuatu, kita harus memintanya dengan iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang bimbang janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang bimbang? Seperti meragukan janji Tuhan. Dan sepertinya apa mungkin Tuhan menjawab doa-doanya atau menolong. Mari buka hatimu dan kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari kita berhenti untuk menjadi bimbang hati dan meragukan janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan sangat ingin untuk menolong kita. Oleh karena itu, saat ini mari buka hatimu, mulailah bersyukur dan katakan, terima kasih Tuhan. Aku sudah menerima kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami
kami adalah keturunan Abraham dan kami berhak untuk menerima janji berkat Abraham. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak bimbang dan tidak menjadi lemah. Kami percaya kepada janji Allah bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Kau janjikan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan bawa kami